seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana bantuan selama. Pernahkah Anda melihat bagaimana korupsi merusak kehidupan kita? Korupsi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi menghancurkan kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sebagai agen perubahan harus menanamkan 9 nilai utama prinsip anti korupsi dalam kehidupan kampus dan sosial. Kejujuran tercermin lewat sikap anti plagiarisme, kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, kemandirian dalam belajar, kedisiplinan dalam mengatur waktu dan aturan, kerja keras dalam prestasi yang etis, kesederhanaan dalam gaya hidup, keberanian dalam menyuarakan kebenaran, keadilan yang bersifat objektif, tanggung jawab terhadap amanah dan tugas dengan integritas. Prinsip-prinsip anti korupsi seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi yang sangat penting. Transparansi berarti setiap proses yang dijalankan atau dilaksanakan memiliki keterbukaan. Kemudian akuntabilitas mengingatkan kita kepada nilai tanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita ambil. Dan integritas merupakan nilai yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah yang kita laksanakan. Nah, baik untuk teman-teman semuanya, dengan memahami nilai-nilai dan prinsip ini, kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih dan juga berintegritas. Nah, dengan lingkungan seperti ini juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan juga melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan demi masa depan yang akan datang. Ayo kita lanjut ke podcast Mahasiswa Berintegritas. Di sana kita akan membahas salah satu nilai anti korupsi, yaitu bertanggung jawab. Di sana juga kita akan mendalami apa itu bertanggung jawab sebagai kunci anti korupsi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Mahasiswa Berintegrasi. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dan ngobrolin topik yang sangat penting, yaitu tentang tanggung jawab dan prinsip anti korupsi. Bersama saya Ranisha dan sudah ada teman-teman saya, yaitu ada Anissa, ada Rika, ada Solah, dan ada Natasha. Halo semuanya. Oke, langsung saja ya. Di dunia kampus kita sering banget dengan kata tanggung jawab. Tapi apa sih sebenarnya arti tanggung jawab buat kita sebagai mahasiswa? Menurut Anissa bagaimana? Kalau menurutku, tanggung jawab itu adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya, setiap kita mempunyai tugas, janji, amanah yang kita terima, kita harus menyelesaikannya. Kalau enggak, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Itu materi yang menurut aku ditulis sih. Aku setuju banget. Tanggung jawab juga menjadi nilai fondasi dari sikap anti korupsi. Nah, misalnya kalau kita di kampus tuh suka nunda-nunda tugas, itu contohnya dari korupsi waktu. Nah, kalau kita menyontek, itu juga merupakan korupsi kejujuran. Nah, ini juga bisa menimbulkan bibit-bibit dari korupsi. Saya juga setuju ya dari Tani sama Terika bahwa yang namanya korupsi itu tidak selalu identik dengan uang. Dosen yang memberikan kita tugas itu harus dilakukan dengan baik dan juga sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa kita itu seorang mahasiswa yang berintegritas. Iya, dan tanggung jawab itu juga melatih kita untuk punya attitude yang baik, sikap dan kepribadian yang baik. Itu yang bikin kita jadi generasi penerus yang berguna nantinya, bukan hanya cuma pintar tapi juga berkarakter. Oke, mantap ya. Jadi intinya tanggung jawab itu adalah fondasi ya. Nah, di dalam materi saya juga disebutkan bahwa mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Nah, jadi itu bukan cuma soal nilai, tetapi juga soal kualitas diri. Nah, aku setuju. Aku juga mau nambahin nih, tanggung jawab juga itu kelihatan dari bagaimana kita menyelesaikan semua kegiatan yang ada di kampus. Misalnya kayak praktik klinik ataupun laboratorium, kita kan dituntut untuk selalu hadir dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Nah, itu juga melatih kita bersikap profesional dalam berintegritas. Betul, karena pada akhirnya kalau kita dapat menyelesaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Karena kepercayaan itu modal utama kan.
Oke, betul sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, saya punya permainan sebentar ya. Namanya benar atau korup. Nah, nanti saya akan membaca situasi, terus kalian bisa jawab benar kalau itu merupakan contoh tanggung jawab. Dan kalian juga bisa jawab korup kalau itu merupakan melanggar prinsip anti korupsi. Tapi kalian juga tidak cuma menjawab benar atau korup, tetapi dengan penjelasannya, oke? Oke, kita mulai ya untuk pertanyaan yang pertama. Seorang mahasiswa menitip absen ke temannya karena kesiangan, padahal dia cuma bangun telat. Itu mah korupsi tadi namanya. Betul, ini melanggar prinsip kejujuran dan akuntabilitas. Akuntabilitas artinya kita harus hadir dan bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Titip absen itu manipulatif dan merusak kepercayaan. Oke, betul sekali ya. Untuk pertanyaan yang kedua, mahasiswa menyelesaikan tugas tepat waktu dan hasil kerja sendiri, meskipun nilainya biasa saja. Benar, ini contoh mahasiswa yang bertanggung jawab dan jujur terhadap prosesnya. Yes, itu juga mencerminkan nilai sikap yang tanggung jawab dan transparansi. Jadi mahasiswa tuh jujur terhadap semua tindakan yang dilakukan. Dia menjalankan semua prosesnya dan menyampaikan hasil sesuai apa yang dijalankan. Oke, betul sekali. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Saat kerja kelompok, ada mahasiswa yang cuma numpang nama, padahal gak bantu sama sekali. Jelas banget itu korupsi kontribusi. Iya, ini melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab kolektif karena semua anggota kelompok harus berkontribusi. Kalau cuma numpang nama itu mencederai keadilan anggota kelompok lain yang sudah bekerja keras sih. Oke, betul sekali. Sekarang pertanyaan terakhir. Saat praktikum, mahasiswa mencatat hasil sesuai observasi, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Benar, itu tuh salah satu contoh kejujuran dan tanggung jawab di dunia akademis. Nah, tepat ya, jadi harus sesuai dengan prinsip transparansi dan juga konsep kebijakan. Kita tuh harus jujur dalam mengolah data. Misalkan kita memanipulasi data, justru akan merusak proses pembelajaran dan juga merusak integritas kita sebagai calon tenaga profesional. Oke, nah itu dia diskusi kita hari ini. Luar biasa sekali ya dari obrolan kita hari ini. Kita sama-sama tahu bahwa tanggung jawab dan prinsip anti korupsi itu harus kita terapkan sejak dini dan sejak kita jadi mahasiswa. Ini bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk bangsa. Nah, sebagai penutup,